Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik begitu kan? Spanduk turunkan Jokowi beredar di kampung halaman, netizen mengatakan ya Banteng mulai marah begitu. Ada apa ini begitu kan ya, spanduk bertebaran di mana-mana, turunkan Jokowi begitu kan. Jangan sampai ya si Banteng ini marah begitu. Kalau marah ya bisa kena begitu kan ya. Kira-kira seperti itu begitu kan. Tapi kekuasaan Pak Jokowi ini punya powerful begitu kan. Bisa saja kalau PDP melawan, bisa saja dikorek-korek terlebih dahulu Harun Masiku dipulangkan begitu kan ya. Kalau Harun Masiku ditangkap dipulangkan gimana coba bayangkan ya. PDP bisa ketar-ketir mereka begitu. Ini senjata begitu kan ya, senjata Pak Jokowi di situ begitu ya. Bahkan Banteng jangan melawan begitu kan. Ini punya kekuatan yang luar biasa Pak Jokowi begitu. Dan bahkan bisa saja kader-kader PDP yang kemudian dikorek-korek ya, bisa saja nasibnya sama dengan ya si Syahrul Yassin Limpo begitu dengan Partai Nasdem di situ begitu. Ya kita tunggu saja begitu. Mengapa PDP tidak bisa memecat Gibran, tidak bisa memecat Pak Prabowo, Pak Jokowi begitu kan? Ya pada akhirnya kita tahu sekuensi mereka begitu. Yang kita hadapi di situ begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu dari netizen begitu. Ada yang mengatakan wah lawan katanya begitu. Gimana Pak Jokowi begitu ya? Ini spanduk turunkan Jokowi begitu ya beredar di kampung halaman. Netizen mengatakan Banteng mulai marah katanya begitu ya. Turunkan Jokowi sekarang katanya ya. Ayo rame-rame hancurkan Jokowi dan keluarganya. Amin. Hancurkan gimana coba bayangkan begitu ya. Percuma kalian pasang spanduk ya segede ya gaban begitu ya. Kalau partainya nggak berani pecat. Betul juga begitu kan. Ini kan kritikan luar biasa begitu. Kalau nggak mau turun ya impeach aja ya, diberi amanat berkuasa. Harusnya mensejahterakan dan mencerdarkan bangsa. Tapi justru bikin rakyat makin sulit dan sengsara hidup ya. PDP memang harus marah, kalau tidak malah ya, karena harga diri PDP sudah diinjak-injak katanya begitu ya. Begitu banyak yang kemudian ya simpatisan ya yang mendukung PDP di situ begitu ya. Kenapa ya masyarakat hari ini melihat dengan Pak Jokowi begitu marahnya begitu. Bukankah 9 tahun begitu menjadi oposisi ya biasa-biasa aja kok begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini muncul survei LSI terkait dengan kepuasan Pak Jokowi. Bisa saja semakin naik begitu kan Pak Jokowi begitu kan. Karena lembaga survei itu kan sudah dikoordinir oleh mereka begitu. Dalam artian bahwa ya siapa sih yang tidak dukung istana begitu kan ya. Intinya itu dipermainkan politik melawan Anies. Fakta yang sebenarnya mereka kompak ya. Buktinya PDP ya tidak dipecat ya, tidak pecat Jokowi dan Gibran. Jokowi Gibran pun tidak mudah mundur dari PDP. Jika ada pemecatan atau pengunduran diri dari keduanya, dari PDP itu baru setengah percaya begitu. Tapi ya juga begitu kan. Jangan-jangan ini strategi politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Apakah seperti itu begitu kan? Jadi masyarakat itu jangan lengah terhadap dengan situasi seolah-olah saling menggaungkan di situ begitu kan ya, saling saling ada tekanan batin di situ begitu kan, bisa saja hanya rekayasa belaka begitu kan ya. Karena pada akhirnya kan kita tahu sendiri bahwa persoalan politik seperti ini kan bisa saja yang menimpa kepada siapapun begitu kan. Tapi jelas bahwa persoalan politik seperti ini kan bisa saja orang menganggap bahwa tidak mungkinlah ya Gibran dikorbankan di situ menjadi tumbal yang menjadi cawapres Prabowo untuk mengalahkan Prabowo. Apakah seperti itu begitu kan? Karena tujuan utama dari capres cawapres kan menang begitu. Masa menjadi tumbal seolah-olah ya berkonflik atau apa begitu kan. Tapi pada hakikatnya masyarakat kan paham mereka begitu kan. Apakah ini benar atau tidak begitu. Tapi yang jelas proses dalam demokrasi hari ini ya sah saja sebenarnya begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Bahkan ini ya, mari kita baca. Spanduk turunkan Jokowi ya beredar di kampung halaman. Netizen mengatakan Banteng mulai marah ya. Mari kita baca ya, sebuah video di media sosial ya yang menunjukkan spanduk ya turunkan Jokowi beredar di kampung halamannya. Bahkan ya dalam video tersebut terlihat beberapa spanduk yang bertuliskan turunkan Jokowi sekarang. Selain itu juga terlihat spanduk yang bertuliskan ya dukungan dari berbagai wilayah Solo memberikan dukungan terhadap gerakan People Power begitu ya. Tidak hanya memposting video tentang dukungan turunkan Jokowi, dalam postingan tersebut juga bertuliskan narasi, wah Banteng mulai marah kayaknya sama Jokowi ya. Ini banyak sekali ya komentar-komentar dari netizen begitu ya.
Bahkan video ini diposting ya setelah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wali kota Surakarta ya serta anak Presiden Joko Widodo resmi diusung oleh Partai Golkar sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto di 2024 mendatang. Tidak hanya itu, dalam video tersebut ya terdapat narasi bahwa spanduk turunkan Jokowi sekarang juga dipasang di wilayah Solo Raya begitu. Ini apakah ini benar begitu kan? Bisa saja ya si Banteng itu marah, kalau marah itu bisa saja kena begitu kan ya. Tapi Pak Jokowi kan tidak tinggal diam begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa ya Jokowi saja punya power kekuasaan yang sangat luar biasa begitu kan. Kalau PDIP melawan ya saya tegaskan begitu kan. Kalau PDIP melawan dan bahkan mengganggu Pak Jokowi begitu kan, bukan tidak mudah ya Pak Jokowi akan menangkap si Harun Masiku untuk datang ke Indonesia begitu kan, ditangkap berlutut di situ begitu kan ya. Lalu kemudian si Harun Masiku bernyanyi begitu kan, bisa kena begitu siapa-siapa yang kemudian menjadi kasus-kasus dalam Harun Masiku begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa ya dalam politik seperti ini begitu. Menurut saya pribadi ya PDIP jangan gerasa gerusu untuk memecat Pak Jokowi begitu kan. Ya kalau mau dipecat itu mengambil resiko yang sangat tinggi begitu kan ya. Karena Pak Jokowi bisa saja ya punya kartu as di situ begitu. Kalau dibuka gimana begitu kan juga repot begitu kan ya. Karena bisa menurunkan citra elektabilitas dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud begitu kan. Ya walaupun Pak Mahfud ya ahli hukum begitu kan. Tapi kalau Pak Presiden yang minta begitu kan ya. Jangankan hukum begitu kan ya. Untuk meloloskan cawapres anaknya menjadi cawapres. Gampang mereka begitu kan. Apalagi hanya ya masalah seperti ini. Kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan salah satu yang berkomentar gerakan People Power bergema ya di Solo Raya meliputi Sragen ya. Bahkan postingan video dari ex Sintil ya 22 Oktober ya ini langsung mendapatkan tanggapan dari warganet ya katanya. Ini yang viral begitu kan ya. Bahkan banteng pertahankan People Power selama ini sekarang menjadi banteng yang menyeruduk People Power ya untuk Jokowi. Politik memang kejam ya katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Tapi kita tunggu saja bagaimana nasib mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa perdebatan politik seperti ini begitu. Kalau posisinya PDIP ingin aman, jangan coba-coba pecat Jokowi begitu kan. Tapi kalau tidak dipecat, bagaimana harta sebagai harkat dan martabat sebagai seorang PDIP di situ begitu kan. Ya kalau kepada yang lain kok begitu kerasnya begitu PDIP begitu. Coba ada kader yang kemudian mengatakan ya ada kasus besar misalnya begitu kan ya. Dia langsung dipecat begitu kan. Kenapa Pak Jokowi dan Gibran tidak langsung dipecat? Padahal Bu Megawati sudah mengatakan begitu kan ya. Jangan coba-coba main dua kaki katanya begitu. Jangan coba-coba main dua kaki. Jangan coba-coba ganggu PDIP. Bisa saja begitu kan ya. Ya kata Bu Megawati. Keluar saja dari PDIP begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kan sebagai catatan awal bahwa mungkin Ibu Megawati sudah tahu karakter Pak Jokowi atau siapa begitu kan ya. Mulai dipendam mereka begitu, mulai disayang di situ begitu kan ya. Siapa sih yang tidak menjunjung tinggi terhadap Jokowi di situ begitu kan banyak begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka sekarang ini mulai agak kepanasan begitu kan ya. Berbagai cara dilakukan agar Pak Jokowi lalu kemudian ya satu-satunya tidak dipecat ya. Biasanya kan Hasto begitu kan ya yang kemudian panggil di situ begitu. Kenapa si Hasto tidak panggil Gibran, tidak panggil Pak Jokowi begitu untuk menghadap di situ begitu, atau jangan-jangan ini takut begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.